Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Pandu Amarta, sebuah kisah yang berjudul Warisan Leluhurku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lamtasari adalah sosok makhluk berwujud singa bersayap, tubuhnya sebesar mobil truk, matanya saja sebesar piring yang besar. Dia disuruh seorang pertapa untuk menjaga keris ireng putih, sampai keturunannya datang mengambilnya. Baik Tuan Putri, akan aku jelaskan kenapa aku memanggilmu Tuan Putri. Karena kamu memakai gelang yang tertulis sebuah nama Rama Amarta. Kamu wanita yang ditakdirkan untuk mendampingi Tuan Rama. Segera Tuan Putri pergi dari tempat ini dan bawa teman Tuan Putri yang ada di dalam gua itu. Aku masih bingung apa yang kamu maksud, dan ini adalah gelang pemberian nenekku, jawab Sukma kebingungan. Segera pergi Tuan, karena ini alam jin bukan alam manusia. Sejak kapan ini di alam jin? Dan bagaimana dengan temanku? Tanpa kalian sadari, kalian saat menyeberangi sungai kalian sudah memasuki alam jin. Dan untuk teman akan diselamatkan oleh seseorang. Cepat Tuan Putri naik. Aku tidak bisa membawa dua temanku ini. Mereka akan dibawa sama bawahanku. Tuan Putri cepat naik. Sukma menaiki Lamtasari dan terbang menuju perbatasan portal gaib. Sampai di dekat sungai, Sukma sudah mendapati Tio dan Aldi tergeletak di tanah. Saya pergi dulu Tuan Putri. Maaf, saya cuma bisa membantu sampai di sini, ucap Lamtasari. Sukma hanya terdiam melihat sosok singa bersayap itu pergi, dan Sukma bingung apa yang harus dia perbuat. Melihat kedua temannya tidak berdaya, Sukma hanya bisa menangis di sebelah temannya. Tidak lama Dika dan Anika datang. Mereka berdua kaget melihat kedua temannya tidak berdaya. Mbak Sukma, apa yang terjadi? Kenapa Mas Aldi dan Mas Tio bisa sampai kayak gini? Tanya Anika panik. Dan lagi Sukma hanya bisa terdiam dan menangis. Anika menghampiri Sukma dan memeluknya, sedangkan Dika mematung melihat kondisi Tio yang berlumuran darah di dadanya. Tio tersadar, tetapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali karena luka yang dialami sangat parah sekali. Mas Tio jangan bergerak dulu. Mas Dika, ayo kita pulang saja dan membawa Mas Tio ke rumah sakit, ucap Sukma. Tanpa berpikir panjang, Dika menggendong Aldi, Anika dan Sukma membopong Tio. Mereka berjalan menuju ke tenda. Banyak sosok-sosok yang memperhatikan mereka. Sesampai di tenda sudah ada sosok berwujud kera yang memakai mahkota. Tetapi yang bisa melihat hanyalah Sukma saja. Siapa kamu? Mau apa kamu? Teriak Sukma. Dika dan Anika yang tidak bisa melihat kebingungan mendengar Sukma berteriak. Mbak, kamu bicara sama siapa? Tanya Anika. Lagi dan lagi Sukma hanya terdiam. Anika, letakkan Tio dulu. Mbak mau apa? Dia meletakkan Tio ke tanah dan melangkah menuju ke sosok itu. Wajah Sukma sudah dibanjiri air matanya, tatapannya serius. Nik, kenapa dengan Sukma? Dika bertanya sama Anika. Nggak tahu mas, ini kayaknya salah satu dari kita ada yang melakukan kesalahan. Cegah Sukma mendekati makhluk itu, ucap lirih Tio. Makhluk apa yok? Kami nggak melihat apa-apa yok. Sudah, hentikan saja. Dika dan Anika langsung lari menahan Sukma. Sukma, sudah, berhenti biar aku saja. Tio merapalkan sebuah mantra. Dia memegang pusaka jarum itu lagi. Dengan badan yang sudah tidak berdaya, Tio masih memaksakan dirinya untuk berdiri. Luka bekas tusukan keris masih mengeluarkan darah. Mas Tio, sudah mas, biar Sukma saja, ucap Sukma sambil menangis melihat perjuangan Tio untuk melindungi teman-temannya. Seketika Dika dan Anika juga meneteskan air matanya, padahal mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Moto batinku, ya moto batinmu, ucap Tio. Seketika Dika dan Anika bisa melihat sosok itu. Mereka langsung ketakutan dan mematung.
Tanpa aba-aba, Tio langsung melempar jarum yang dia pegang ke arah makhluk itu. Jarum itu melaju kencang, tetapi dengan mudah makhluk itu menangkisnya. Tio sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia terjatuh ke tanah dan memuntahkan darah. "Mas Tio!" Anika yang di dekat Tio berteriak. Saat Anika berteriak, Aldi tersadar dan dia mengamati apa yang terjadi. Melihat Tio sudah tidak berdaya, Aldi langsung menghampiri Tio dan memeluk Tio. "Maafkan aku Tio, aku yang salah," ucap Aldi sambil menangis. Semua berkumpul di dekat Tio. Mereka sudah tidak memikirkan makhluk yang ada. Mereka meratapi keadaan Tio. Tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. "Dika, Tio, Aldi, kalian di mana?" Dika yang mengenali suara itu langsung menyaut. "Kami ada di sini, Rama." Beralih ke Rama. Kakeknya Rama mulai bercerita. "Dahulu, di zaman kerajaan ada seorang pertapa yang bisa pergi ke semua zaman. Baik zaman dahulu, zaman masa depan. Dia bernama Dario Amarta dan dia adalah leluhur kita. Jadi di setiap nama dari keluarga kita pasti ada kata Amarta di belakangnya. Itu cuma nama biasa yang artinya kehidupan. Dan di keluarga kita tidak ada yang memiliki kekuatan atau ajian-ajian. Keluarga kita hanya keluarga biasa yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Tetapi dari keluarga kita ada dua orang yang istimewa. Mereka adalah titisan dari tokoh pewayangan yaitu Tirta Amarta, titisan dari Puntadewa. Dan yang kedua yaitu kamu, Rama Amarta, titisan dari Janoko. Warangka, keris dan gelang yang kamu pakai itu benda yang berasal dari zaman pewayangan. Dan tulisan sukma yang ada di gelang itu adalah wanita yang ditakdirkan untuk mendampingimu." "Terus Pak Le Rojak ini?" "Ya ampun Ram, masa kamu lupa? Pak Le itu suami dari bulekmu. Pak Le baru pulang dari kerja di luar negeri saat Pak Le berangkat. Kamu loh juga mengantar Pak Le," ucap Pak Le Rojak. Aku baru ingat kalau dulu aku pernah diajak ke bandara untuk mengantar seseorang. Ya jelas lupa, waktu itu aku masih berumur 5 tahun. "Mbah, lalu kerisnya ada di mana?" "Ada di Alas Purwo dan sekarang kamu harus segera mengambilnya karena sudah ada makhluk yang mengincar keris itu." "Wah, ini kan jauh, Mbah. Alas Purwo ada di Jawa Timur, sedangkan aku ada di Jawa Tengah." Lalu bapak berdiri membawa kerisnya, berjalan menuju ke batu yang sangat besar di sebelah pendopo. "Rama, kesini, duduk di atas batu ini dan bawa warangka itu." Tanpa bertanya, aku menuruti perkataan bapak. Aku duduk bersila dan memejamkan mataku. Aku mendengar bapak mengeluarkan kerisnya dan membacakan mantra, entah mantra apa itu. Setelah selesai, bapak menghunuskan kerisnya ke batu itu. Saat terdengar benturannya, seakan aku merasakan terbang. Aku buka mataku, ternyata aku sudah berada di depan gapura tertulis Alas Purwo. "Loh, aku kok sudah ada di sini?" Aku sendirian dan tanpa pikir panjang, aku segera memasuki kawasan Alas Purwo tersebut. Saat di kantor pengelola ada satu mobil terparkir di sana, aku berpikir itu pasti mobil yang dibawa teman-temanku. Langsung saja aku memasuki wilayah hutan itu untuk mencari mereka berada di mana. Sepanjang aku jalan, banyak sosok-sosok yang memperhatikanku, mulai dari kuntilanak, siluman, jin, dan sejenisnya, tapi mereka tidak berani mendekat atau menggangguku. Sebenarnya aku takut, tapi aku hiraukan rasa takutku. Saat sudah memasuki hutan agak jauh, aku memanggil-manggil teman-temanku. "Dika, Tio, Aldi." Setelah aku berteriak, beberapa saat kemudian ada balasan. "Rama, kami ada di sini." Aku langsung menghampiri suara itu. Benar itu mereka, tapi yang aku khawatirkan terjadi. Persis seperti yang ada di mimpiku, Tio tergeletak tidak berdaya, mulutnya berceceran darah dan ada luka di dadanya. "Ada apa dengan Tio? Kenapa bisa sampai begini?" "Mas Tio bertarung dengan panglima wilayah sini," jawab Sukma. "Kamu siapa? Kenapa ada wanita-wanita ini? Katanya kalian cuma bertiga saja." Tanyaku pada Aldi dan Dika. "Aku Sukma, Mas. Dan Mas ini apa Mas Rama?" "Ya, aku Rama." "Sukma, aku tidak asing dengan namamu." Belum sempat Sukma membalas perkataanku, tiba-tiba angin kencang datang. Ada sosok besar yang menghampiri kami. Ya, betul, itu Lamtasari, seekor singa bersayap yang sangat besar. "Selamat datang Tuan, sudah ratusan tahun kami menunggu Tuan. Dan terima kasih Hanoman, sudah menjaga mereka." "Hanoman?" Aku tidak menyadari bila ada sosok kera bermahkota di belakangku.
Lamtasari, kenapa dengan teman-temanku dan siapa yang menyerang temanku? Maaf Tuan, itu kesalahan anak buahku dan dia sudah kami hukum. Mari Tuan, semua sudah menunggumu, ajak Lamtasari. Tidak, sebelum temanku selamat, aku tidak mau ikut denganmu. Baik Tuan, akan aku sembuhkan temanmu. Lamtasari mengambil botol kecil dari balik sayapnya. Botol itu terbuat dari kayu. Oleskan cairan ini pada lukanya, nanti dia akan pulih seperti semula. Aku mengambil botol itu dan mengoleskan di dadanya Tio. Saat aku oleskan ada cahaya biru terang yang bersinar dan lukanya Tio menutup seketika. Tetapi dia belum sadar. Sudah Tuan, cepat ikut denganku dan segera ambil keris itu karena ada sosok yang mengincarnya, ucap Lamtasari. Baik, saat aku ikut denganmu, tolong jaga teman-temanku. Tenang Tuan, di sini ada Tuan Hanoman. Tidak ada makhluk yang berani melawan Tuan Hanoman. Lalu aku menaiki tubuh Lamtasari untuk mengambil sebuah keris. Ayo Lamtasari. Tuan Putri, kamu juga harus ikut karena keris ireng putih hanya bisa diambil dengan kedua gelang itu. Aku melihat lengan wanita yang bernama Sukma itu. Benar, ada gelang yang mirip dengan punyaku, tetapi warnanya hitam, sedang punyaku berwarna putih. Ayo Mbak, biar cepat selesai, ajakku pada Sukma. Baik Mas, jawab Sukma dan menaiki Lamtasari. Kami berdua terbang menuju ke sebuah pura yang di sana sudah banyak prajurit-prajurit zaman dahulu. Saat kami datang, mereka semua memberi hormat kepada kami berdua. Tuan, cepat ambil keris itu. Di mana kerisnya? Saya tidak melihat. Itu Tuan, tertancap di batu besar itu. Aku menghampiri batu itu, memang ada gagang keris di sana. Saat aku memegang keris itu, gelang yang aku pakai menyala biru terang. Dan warangka yang aku selipkan di pinggang bergetar hebat, seolah merespon. Lalu aku tarik keris itu tetapi sangat keras. Sulit untuk menarik keris yang tertancap di batu itu. Tuan, ajak Tuan Putri untuk menariknya, karena hanya dengan bertemunya gelang yang kalian pakai, ucap Lamtasari. Mbak, mohon kesini, bantu aku untuk menarik keris ini. Baik Mas. Sukma mendekat ke arahku, lalu kami berdua memegang gagang keris itu. Dengan mudah keris itu keluar dengan sendirinya, menyala terang keris itu. Bilanya berwarna hitam dan di tengahnya berwarna putih. Saat melihat keris itu, sungguh sejuk hatiku seolah aku memiliki kekuatan dan pengetahuan yang tinggi. Lalu aku memasukkan keris itu ke dalam warangkanya. Terima kasih Mbak, sudah mau membantu. Iya Mas, sama-sama. Tuan, tugasku sudah selesai dan kami akan kembali di mana seharusnya kami berada. Karena tugas kami hanya untuk menjaga pusaka itu. Dan Tuan Hanoman yang akan meneruskan tugasku. Ya, saya juga terima kasih. Dan saya meminta maaf apa yang telah diperbuat dengan temanku Aldi. Saat di perjalanan menuju ke pura, Sukma menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah aku mendapatkan keris itu, Lamtasari pamit untuk kembali ke asalnya. Dan aku juga kembali di mana teman-temanku berada. Di sana Hanoman sudah tidak ada, hanya ada teman-temanku yang sudah tertidur semuanya. Aku duduk di depan tenda karena tidak mau mengganggu tidur teman-temanku. Aku mengeluarkan rokok lalu menyalakannya. Mbak, tidur, ucapku membuka obrolan dengan Mbak Sukma yang sedang sibuk memberi selimut kepada Anika. Tidak Mas, aku tidak bisa tidur. Kenapa Mbak? Apa ada yang masih Mbak pikirkan? Iya Mas, ada. Apa yang Mbak pikirkan tentang gelang ini? Iya Mas, kenapa di gelangku tertulis nama Mas dan di gelang Mas tertulis namaku? Setelah aku mendengar perkataan Sukma, aku baru sadar jika gelang juga tertulis nama Sukma. Apa namanya Mbak? Sukma Srikandi. Iya Mas, dan namanya Mas Rama Amarta kan? Iya Mbak, benar sekali itu namaku. Nanti akan saya tanyakan sama kakekku Mbak. Mbak gak usah khawatir. Aku dan Sukma mengobrol sampai pagi dan mempersiapkan sarapan untuk teman-temanku. Setelah sarapan matang, aku membangunkan semua teman-temanku. Hanya Tio yang masih belum bisa berdiri karena tenaganya benar-benar terkuras karena menahan luka yang cukup fatal. Tetapi untungnya Lamtasari menyembuhkannya. Setelah kami semua sarapan, kami bersiap untuk pulang. Tio aku gendong karena dia belum bisa berjalan. Saat sampai di kantor pengelola, di sana sudah ada satu petugas yang kemarin. Loh, Mas, temannya kenapa? Oh, kemarin kepleset di kali Pak saat ambil air.
Kok laki-lakinya ada 4? Kemarin kan 3. Iya Pak, tadi malam dia menyusul kami. Oh gitu Mas. Ya udah, kalau pulang hati-hati Mas. Iya Pak, terima kasih atas semuanya Pak. Kami permisi dulu, jawab Aldi. Lalu kami semua masuk mobil dan pulang. Setelah kami pulang dari Alas Purwo, memang itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. 1 minggu kemudian aku menjenguk Tio di rumah kakeknya. Ternyata Tio sudah sehat seperti biasa. Wah Dos, udah sembuh kamu? Ya mendingan Pret. Sengaja aku menjenguk Tio karena juga ingin bertemu sama kakeknya Tio untuk menanyakan gelang dan keris yang aku dapatkan kemarin. Karena bagiku lebih banyak informasi, lebih bagus untuk kedepannya. Berpikirku, tanya sama kakeknya Tio adalah salah satu langkah awal yang harus aku lakukan. Dos, mbakmu ada? Belum pulang dari kebun Pret. Mungkin nanti sekitar jam 10-an dia pulang. Apa mau menanyakan yang kamu dapat kemarin? Tanya Tio. Iya Dos, sama keris ini loh. Aku dan Tio mengobrol di teras rumah untuk membahas apa yang terjadi dengan Aldi. Kok sampai bisa masuk dan ditahan di alam jin. Tio sendiri juga bingung kenapa kemarin Aldi bisa sampai masuk. Padahal Aldi tidak memiliki ilmu spiritual, bahkan Aldi hampir tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku dan Tio menduga-duga karena sebelum Tio bertarung dengan prajurit itu, Tio dikasih tahu sama prajurit itu bahwa Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra-mantra. Saat kami sedang asik mengobrol, ada laki-laki dan wanita datang berboncengan. Ya, itu adalah Dika dan sepupunya Anika. Wah, dari mana kamu Dik? Dari rumah yo, mau nengokin kamu, gimana keadaannya? Aman Dik, udah bisa main bola dia, jawabku meledek. Bisa aja kamu ini Ram. Akhirnya kami berempat berkumpul di teras rumah sambil membahas kejadian kemarin. Ya karena ada Anika, pembahasanku tentang Aldi aku hentikan. Jadi kami mengobrolkan yang lain. Mas Rama, Mas Aldinya kemana? Kenapa nggak ikut? Tanya Anika. Enggaan, katanya tadi ada urusan jadi nggak bisa ikut. Oh gitu. Kenapa kamu nanyain Aldi dek? Kamu suka? Mas Dika, enggak kok, cuma tanya saja, jawab Anika sambil tersenyum tipis di mukanya. Ya, sebenarnya kami juga penasaran kemana sebenarnya Aldi tidak biasanya. Jika kami berkumpul pasti dia datang meskipun tidak ada janjian atau rencana. Saat aku mau bertanya apakah Tio menemukan anaknya Ibu Yati, kakeknya Tio keburu datang. Wah, pada ngumpul ini, ada acara apa? Ucap mbahnya Tio. Aku beranjak dari tempat dudukku lalu menyalami mbahnya Tio. Tidak ada mbah, cuma jenguk Tio saja. Oh, kirain ada makan-makan. Rama, nanti ngobrol sama mbah ya. Mbah penasaran sama apa yang kamu dapat, ucap kakeknya Tio. Iya mbah, aku juga ada yang mau saya tanyakan. Ya udah, mbah mau bersih-bersih dulu, jawab kakeknya Tio sambil berjalan ke belakang. Kami melanjutkan obrolan-obrolan kami dan aku tanyakan soal anaknya Bu Yati kepada Tio. Yo, kamu gak menemukan anaknya Bu Yati? Tanyaku pada Tio. Enggak Fred, buru-buru nyari anaknya Bu Yati, melindungi teman-teman aja, aku kewalahan. Ya, memang benar, tidak sempat Tio untuk mencari keberadaan anaknya Bu Yati. Ya tidak apa-apalah, di lain waktu kita pasti mencarinya. Terdengar suara perut Anika yang menandakan dia lapar. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Saat Anika sama Dika mau pergi beli makan lewat tukang bakso, akhirnya kami makan bakso bersama-sama. Bang, udah lama jualan bakso? Udah 2 tahunan mas, jawab tukang bakso. Ini pesan berapa mas? 6 porsi mas. Banyak bener mas Rama pesennya. Nanti aku nambah nih, jadi pesan 3 sekalian, jawabku sambil tertawa. Anika merasa heran karena porsi makanku banyak sekali. Padahal sebenarnya 2 porsi itu untuk kakeknya Tio dan Utinya. Setelah pesanan selesai siap untuk disantap, aku suruh Tio memanggil kakeknya. Mbak Uti, tak beliin bakso, ayo makan bersama, panggil Tio. Wah, mantep, cocok itu. Akhirnya kami berenam makan bakso. Makan bersama dan juga sambil mengobrol, kakeknya Tio bertanya kepadaku, agaknya penasaran perkataannya itu. Rama, kamu bawa keris yang baru kamu dapatkan itu? Tanya kakeknya Tio. Ya enggak mbah, tak tinggalin di rumah mbah. Kalau itu gelang pemberian siapa Leram? Oh kalau ini juga dari leluhur saya mbah. Sama dengan warangka keris mbah.
Anika dan Dika yang belum tahu tentang keris dan gelang yang dimaksud kakeknya Tio, mereka hanya bisa mendengarkan percakapanku bersama kakeknya Tio. Tetapi Dika sungguh menikmati pembahasan itu. "Mas Rama, saya boleh lihat gelangnya, Mas?" ucap kakeknya Tio. "Boleh, Mbah. Ini silakan." Aku mengasihkan gelang itu. Kakeknya Tio mengamati gelang itu. Saat mengamatinya, dia memejamkan matanya. Bibirnya bergerak seolah sedang membacakan mantra. Tidak lama dia tersentak kagum, seperti sedang melihat sesuatu. "Ada apa, Mbah?" "Sepertinya gelang ini ada pasangannya, Le. Aku melihat ada seorang pangeran bersama wanita yang sama memakai gelang persis ini." "Iya, Mbah. Gelang seperti itu ada 2, dan satunya dimiliki oleh seseorang yang namanya ada di gelang itu, Mbah." Lalu kakeknya Tio melihat tulisan yang ada di gelang itu. "Sukma Sri Kandi. Sepertinya aku tidak asing dengan nama ini ya," ucap kakeknya Tio. "Mbah kenal sama Mbak Sukma?" "Sepertinya aku pernah mendengar nama itu." Ya, kakeknya Tio ini dulunya terkenal karena ilmu kanuraganya. Dia dulunya adalah seorang pendekar yang suka berkelana, entah itu di luar kota atau di luar daerah. Sudah dia lakukan. Nama kakeknya Tio adalah Mbah Danar. "Aku dulu masih muda, pernah bertemu dengan kepala desa yang memiliki cucu. Namanya sama persis dengan yang ada di gelang ini," ucap Mbah Danar. "Tetapi entah itu mungkin cuma kebetulan saja sama namanya," ucap Mbah Damar lagi. "Kalau boleh tahu, itu daerah mana, Mbah?" saut Anika. "Daerahnya saya lupa, tapi pokoknya kepala desa ini seorang dalang. Namanya kalau nggak salah Pak Darman." Kasihkan mengobrol sampai lupa jika aku ingin bertanya sama Mbah Danar. "Mbah, sebenarnya apa yang dibawa Aldi sampai dia dibawa masuk yang ada di sana?" Karena saat aku dan Sukma perjalanan mengambil keris itu, Sukma cerita kalau Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra. "Itu sebuah mantra yang sangat berbahaya, Le," ucap Mbah Danar. "Dan mungkin saat dia di alas itu, ada makhluk yang tersinggung atau terancam." "Mbah Danar, apa bisa bantu saya untuk mengetahui asal mula pusaka dan gelang ini diwariskan ke saya, Mbah?" tanyaku pada Mbah Danar. "Bisa, Le. Nanti malam kamu datang ke sini bawa pusakamu," jawab Mbah Danar sambil berdiri lalu pergi ke belakang. "Iya, Mbah." Lalu aku dan teman-temanku melanjutkan obrolan-obrolan kami sampai tidak terasa hari sudah semakin sore. Lalu aku, Dika dan Anika pamit sama Tio untuk pulang. Saat aku mau menaiki sepedaku, Dika dan Anika menghampiriku. "Ram, nanti malam kamu kesini jam berapa?" tanya Dika. "Nggak tahu, Dik. Mungkin setelah Isya." "Kenapa, Dik?" "Aku mau ikut, Ram. Aku ingin membantumu memecahkan misteri ini." "Tidak usah, Dik. Biar aku dan Tio aja yang mencari tahu. Soalnya Tio yang sudah biasa berurusan dengan hal gaib atau spiritual." "Tidak, Ram. Kita itu sahabat. Meskipun aku nggak bisa ilmu-ilmu seperti itu, aku tetap mau bantu kamu." "Bener, Mas Rama. Aku juga ingin membantu karena masalah ini juga menyangkut Mbak Sukma juga," ucap Anika meyakinkanku. "Ya udah, kalau kalian memaksa. Tapi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian ya. Soalnya kalau sudah berurusan dengan hal gaib, pasti ada resikonya." "Siap, tenang, Ram." Obrolan kami berhenti sampai di situ. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. "Ayo, pulang dulu," ucap kami serentak. "Oke, hati-hati." Setelah pulang dari Alas Purwo, Sukma masih kepikiran tentang takdirnya yang seakan ini semua adalah mimpi. Sukma tinggal bersama budenya di Banyuwangi, di daerah lereng Gunung Raung. Ya, kami ini semua berasal dari Banyuwangi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Perasaan gelang ini hanya gelang biasa. Kenapa ini menjadi takdirku? Ucap Sukma dalam hati sambil memandang gelang yang dia pakai. Ya, meskipun Sukma adalah anak indigo, tapi ya cuma sekedar indigo saja. Dia hanya bisa membaca pikiran orang, melihat hal tidak kasat mata. Dia tidak bisa ilmu-ilmu spiritual atau ilmu kanuragan. Saat Sukma masih melamun, tiba-tiba dia teringat dengan Aldi. Lalu Sukma menghubungi Anika untuk meminta nomor telepon Aldi. "Ayolah, angkat, Nik." "Assalamualaikum, Nik. Aku minta nomornya Mas Aldi, Nik," minta Sukma. "Waalaikumsalam, Mbak. Maaf, Mbak, aku tidak punya," jawab Anika. "Kan abang Mudika temannya Mas Aldi, kan?" "Iya, Mbak. Bentar tak tanyain dulu." "Oke, aku tunggu ya, Nik." "Terima kasih, Anika. Salam buat Mas Dika ya," ucap Sukma sambil menutup teleponnya.
Sukma sudah dapat nomor telepon Adi, dia langsung menelponnya. Entah apa yang akan dilakukan Sukma sampai menghubungi Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Salam Sukma. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Soalnya tidak ada namanya. Jawab Aldi. Ini saya Sukma Mas yang kemarin ikut di Alas Purwo. Oh Mbak Sukma, gimana Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mas Aldi apa punya kenalan orang pintar? Ada Mbak. Kapan Mbak Sukma mau ketemu? Nanti malam Mas, apa bisa? Bisa Mbak, nanti malam jam 8 kita ketemu di alun-alun ya. Sukma pikir semua teman-teman Dika itu mengerti tentang spiritual, padahal tidak, hanya Tio saja yang mengerti. Akhirnya Sukma dan Tio membuat perjanjian untuk pergi ke orang pintar kenalannya Aldi. Aldi terlihat semangat sekali karena sebenarnya Aldi suka sama Sukma sejak dia pertama kali ketemu saat di rumahnya Dika kemarin. Saat nyampe rumah ternyata bapak sudah pulang dari Jawa Tengah. Dia tidak sendiri, tetapi kakekku juga ikut. Kakekku merasa aku perlu pendampingan yang penuh karena pikir kakekku ini adalah pertama kalinya aku berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kakekku memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumahku. Kakekku mengajari beberapa amalan untuk bekal awalku. Saat aku sampaikan jika nanti malam Mbah Danar akan membantuku untuk mencari jawaban tujuan pusaka ini diwariskan kepada aku. Siapa Mbah Danar itu, Le? Itu mbahnya temanku, Mbah. Nanti Mbah ikut, Le. Iya, Mbah. Nanti malam, Mbah. Setelah obrolan singkat itu, aku bersih-bersih badan dan langsung makan di dapur. Ibuku memasak sayur bayam kesukaanku dan lauknya itu ikan asin. Saat melihat di atas meja sudah ada nasi dan di atasnya ada ikan asin, langsung saja aku makan. Tanpa bertanya, ini punya siapa? Setelah aku selesai kucuci piringnya, ibu datang dari belakang rumah sambil menggendong kucing. Dari mana, Bu? Kok dari belakang? Iya ini loh. Le, nyari si Kitty. Kitty adalah nama kucing di keluargaku. Loh, nasi di meja mana, Le? Lah ya tak makan, Bu. Lah sudah dingin loh, Bu. Lah ya mesti dingin, Le. Lawang itu nasi sama ikan asin milik Kitty kok. Aku bengong seketika, nggak nyangka kalau itu nasi makanan kucing. Ibuku tertawa puas, merasa aku sudah kena pranknya. Sempat-sempatnya ibuku berkata, "Tapi enak kan nasi sisa kucing?" ucap ibu sambil pergi ke depan. Setelah sholat maghrib, aku sudah bersiap-siap untuk ke rumahnya Tio. Kerisku aku masukkan ke dalam tas. Tidak kulewatkan aku izin sama bapak ibu untuk ini. Karena restu orang tua itu yang paling utama. Dan pastinya kedua orang tuaku selalu merestui karena memang ini sudah ditakdirkan pada diriku. Tetapi tetap saja namanya juga orang tua, terlihat raut khawatir muka ibuku karena aku sendiri sangat dekat dengan ibu. Saya hati-hati ya, Le. Sebenarnya ibu khawatir jika kamu berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, ucap ibuku. Iya Bu, doain Rama ya Bu, biar cepat dapat petunjuk untuk semua ini. Sehabis sholat isya, kakek sudah menunggu di teras rumah sambil minum teh dan rokok di tangannya. Ya, itu sudah kebiasaan orang tua termasuk bapakku sendiri. Ya terkadang aku juga seperti itu meskipun aku masih muda. Rama Amarta itu namaku. Aku sudah bertekad untuk menuntaskan semua ini dengan dukungan teman-temanku, keluargaku, dan pastinya doa selalu kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua dilancarkan dan diberi keselamatan. Mbah, ayo berangkat. Sudah siap, Le? Tanya mbahku. Sudah, Mbah. Aku dan mbahku naik sepeda motor berangkat ke rumahnya Tio. Mungkin 30 menitan untuk sampai di rumahnya Tio. Malam ini sungguh berbeda, di setiap jalan aku melihat banyak makhluk-makhluk berkeliaran. Ya, semenjak aku memiliki keris ini, aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Tetapi karena aku sering dinasihati sama bapak, jika hal-hal seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kita manusia. Tepat pukul 6:30 malam aku sampai di rumahnya Tio. Di sana sudah ada Dika dan Anika, mereka memang teman-teman yang sangat baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk-masuk Tuan, ucap Dika. Tuan, masamu, aku tuanmu, ucapku sambil melempar helm pada Dika. Dia refleks menangkap helm itu. Ram, itu siapa di luar? Kakekku yo, tadi siang datang dari Jateng bersama bapakku. Kok gak kamu ajak masuk, Ram? Katanya masih ada urusan sebentar. Ya, kami cuma berempat. Aku, Tio,
Dika, dan Anika. Entah kemana Aldi, biasanya dia yang mengajak Aldi kalau ada ngumpul seperti ini. Aldi nggak kamu ajak? Tak ajak sih, tapi dia tidak mau. Katanya ada urusan sama Sukma. Soalnya tadi Mbak Sukma minta nomornya Mas Aldi, ucap Anika. Minta nomor Aldi? Kenapa, Nik? Nggak tahu mas, katanya sih ada perlu gitu, jawab Anika sambil cemberut. Kok kamu cemberut, Nik? Kamu cemburu kalau Aldi ada yang deketin? Enggak kok mas, biasa aja. Udahlah, nggak usah bahas itu lagi. Tiba-tiba ada dua kakek-kakek masuk ke dalam rumah tanpa ucap salam karena mereka sibuk mengobrol sembari makan cilok di kantong plastik. Masuk rumah orang mbok ya ucap salam toh mbah, ucap Tio kepada Mbak Danar. Sampai lupa kalau ada orang. Maaf. Assalamualaikum, ucap Mbak Danar lagi. Waalaikumsalam mbah. Salam tok. Mbok ya dibagi ciloknya. Tukangnya masih di depan lho mbah, ucap Tio lagi. Wes, gak usah kakean cangkem. Kono, gendang pesen. Kami berempat pergi keluar untuk memesan cilok. Saat tukang ciloknya membungkusin pesanan kami, aku baru ingat kalau Mbak Danar itu sedang berjalan berdua. Saat aku lihat itu kan mbahku sendiri, Mbak Sarto. Ya, Tio, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Aneh apa, Ram? Lihatin tuh di dalam rumah, itu kan mbahmu sama mbahku ngobrol. Padahal mbahku udah lama nggak ke Jawa loh. Iya yo, jangan-jangan mbah kita saudaraan, Ram. Kalian ngomongin apa sih mas? Ucap Andika penasaran. Enggak apa-apa kok. Akhirnya pesanan kami sudah selesai dan kami masuk lagi ke dalam rumah karena di luar sangat dingin. Kami berempat makan cilok bersama. Setelah semuanya sudah kenyang, kami baru mempersiapkan apa yang akan kami lakukan. Sebelumnya Mbak Danar sudah menyiapkan semua perlengkapannya untuk ritualnya. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan teman lamaku. Kenalin, ini namanya Sarto, ucap Mbak Danar. Mbak Danar kenal sama mbak saya? Ini teman lama aku le, waktu masih di Padepokan dulu. Iki mbahmu, kepanjangan namamu siapa le? Rama Amar Tanar, saut Mbak Sarto. Ya pantes le, kamu itu anak istimewa. Ya udah kita mulai habis ini, ucap Mbak Danar. Nanti yang boleh ikut hanya Tio sama Rama saja. Dika sama Mendo Anika tetap di rumah saja sama Mbak Utinya Tio, karena akan bahaya jika Dika sama Anika ikut. Aku tetap ikut mbah, karena aku sudah janji sama diriku sendiri untuk membantu Rama menuntaskan ini semua. Apapun resikonya, aku tetap harus bersama kedua sahabatku, ucap Dika dengan semangat. Yakin kamu ikut le? Tanya Mbak Danar. Iya mbah, aku yakin seyakin-yakinnya. Ya udah kalau begitu, biar kalian berempat saja yang berangkat. Aku tidak usah ikut, ucap Mbak Sarto. Karena Mbak Sarto yakin akan ada yang mengganggu di rumah ini, sebab keris yang aku bawa sangat kuat energinya. Tadi aja waktu perjalanan ke rumah Tio, banyak makhluk-makhluk yang mengintaiku, tetapi mereka tidak berani untuk mendekat. Jam 12 malam pun tiba, aku, Tio, Dika, dan Mbak Danar pergi ke belakang rumah. Sedangkan Mbak Sarto, Anika tetap berada di rumah bersama utinya Tio. Sebelum kami berangkat, Mbak Sarto ngasih sesuatu kepada Mbak Danar. Nar, bawa ini untuk perantara. Apa ini toh? Ini yang digunakan leluhurku untuk berjelajah di berbagai zaman, jawab Mbak Sarto. Sebuah kuningan yang bergambar 5 tokoh pewayangan. Setelah menerima, kami berempat beranjak pergi ke belakang rumah. Terdapat ada 2 pohon besar berhadapan membentuk seperti gerbang. Mbak Danar membawa alat untuk membakar kemenyan. Dia duduk bersila dan meletakkan kuningan yang dikasih sama Mbak Sarto. Saat kemenyan mulai dibakar, baunya sangat menyengat di hidung. Seketika makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Mbak Danar menampakkan dirinya. Mulai dari pocong, kuntilanak, makhluk-makhluk kerdil mulai mendekat karena tergoda dengan aroma kemenyan itu. Tiba-tiba Tio sudah membawa jarum besar dan dia mengucapkan sebuah mantra yang membuat jarum besar itu menyala biru terang. Makhluk-makhluk tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Mbak Danar masih fokus dengan ritualnya. Tiba-tiba Mbah Danar berdiri dan menyuruh kami untuk bergandengan tangan. Lalu Mbah Danar mengajak berjalan untuk melewati 2 pohon tersebut. Setelah melewati, kami berempat berada di sebuah hutan dan pohon itu sudah hilang. Mbah, ini berada di mana, Mbah? Kita berada di mana kuningan ini berasal. Apa kita berada di zaman para Pandawa itu, Mbah?
Sepertinya iya. Saat mereka kebingungan ini berada di mana, tiba-tiba kerisku bergetar dan keluar dari warangkanya sendiri, seolah merespon alam ini. Malam itu Aldi dan Sukma bertemu di alun-alun. Mereka berbincang membahas apa yang akan Sukma lakukan. Ya, untuk bertemu dengan orang pintar kenalannya Aldi. Tetapi Aldi agak berbelit karena tujuan Aldi dan Sukma berada. Aldi bertujuan untuk berkencan, sedangkan Sukma ingin cepat-cepat ke orang pintar itu. Mas Aldi, sebenarnya mau mengantarkan apa enggak sih? Iya mbak, habis ini saya antar ke sana. Yaudah sekarang aja, keburu kemalaman mas. Akhirnya Aldi dan Sukma berangkat menuju orang pintar itu. Jarak alun-alun dan rumah orang itu cukup jauh, hingga mereka berdua memasuki di sebuah alas jati. Saat memasuki alas itu, Sukma merasakan ada hal aneh. Karena di setiap pohon-pohon jati ada banyak sekali pocong-pocong. Tapi pocong ini berbeda kain kafannya, berwarna merah semuanya. Sukma merasa takut karena belum pernah melihat pocong sebanyak ini. Sukma menutup matanya dan merangkul Aldi dari belakang. Ada apa mbak? Tanya Aldi. Banyak sekali pocongnya mas, jawab Sukma ketakutan. Pocong? Gak ada apa-apa mbak, saya cuma melihat pohon-pohon jati saja. Apa masih jauh rumahnya mas? Bentar lagi nyampe mbak. Benar saja setelah Sukma bertanya mereka nyampe. Ada gubuk tua di tengah hutan itu. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan sungguh tidak terawat. Sangat misterius rumah itu. Entah kenapa saat sudah sampai Sukma merasa ragu. Karena yang Sukma lihat tidak hanya rumah, tapi makhluk-makhluk yang ada di belakang rumah tersebut. Mbak Sukma, ayo masuk, ajak Aldi. Mas, bener ini rumahnya? Iya mbak, ini rumahnya, nama orangnya Mbak Darso. Ayo masuk dulu saja mbak, jawab Aldi. Terlanjur Sukma sudah datang, tidak enak untuk menolaknya karena memang Sukma sendiri yang meminta bantuan pada Aldi. Akhirnya Sukma dan Aldi masuk. Di dalam rumah tidak ada lampu, hanya ada obor kecil yang terbuat dari kaca. Permisi mbah, ini Aldi. Oh kamu Di, gimana Di? Ada yang bisa saya bantu lagi? Mas, kamu pernah minta bantuan apa? Iya dulu, karena ada yang mau nyantet aku, jadi aku minta tolong sama Mbak Darso. Oh gitu, jawab Sukma singkat. Akhirnya mereka duduk di kursi ruang tamu. Sukma sudah merasakan tidak enak karena hawa di dalam rumah sungguh panas sekali. Padahal itu malam hari. Dan akhirnya yang namanya Mbak Darso keluar. Orangnya sudah tua, kisaran berumur 80 tahunan. Dengan jenggot yang panjang dan memakai belangkon di kepalanya. Ini siapa Di? Pacar kamu atau... Bukan mbah, teman Aldi. Aldi menyaut perkataan Mbak Darso karena Aldi memiliki rahasia yang tidak ingin terbongkar. Apa rahasia Aldi sebenarnya? Gini mbah, teman saya ini namanya Sukma. Dia berasal dari Jawa Tengah. Di sini dia kuliah dan tinggal bersama budenya. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan gelang yang dipakai Sukma mbah. Boleh saya lihat gelangnya mbak? Minta Mbak Darso. Sukma pun melepas gelangnya dan memberikan kepada Mbak Darso. Saat Mbak Darso memperhatikan gelangnya, dia mendapati sebuah tulisan nama orang. Ini bukan gelang sembarangan. Boleh saya bawa dulu gelangnya karena butuh waktu untuk mengetahuinya ada apa di dalam gelang ini. Boleh mbah, terus kapan saya kesini lagi? Besok malam, tepat malam Jumat. Iya mbah. Sukma pun langsung pamit sama Mbak Darso. Karena Sukma sudah tidak tahan dengan hawa panas di dalam rumah. Saat Sukma keluar, Aldi belum beranjak dari duduknya. Terlihat dia masih mengobrol dengan Mbak Darso. Yang kamu bawa ini, dia sungguh istimewa karena dia memiliki ikatan sama pangeran zaman pewayangan, ucap Mbak Darso. Ya, untuk lanjutannya saya serahkan sama Mbak Darso saja. Saya cuma mencarikannya. Ya udah, Mbah, saya pulang dulu, pamit Aldi. Setelah beberapa menit kemudian Aldi keluar. Maaf ya mbak, agak lama karena Mbak Darso masih ada urusan sama saya, ucap Aldi. Iya mas, gak apa-apa. Ayo pulang mas, ajak Sukma. Iya ayo. Mereka keluar dari tempat mengerikan itu yang dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Tetapi hanya Sukma yang bisa melihatnya, sedangkan Aldi melihatnya hanya hutan biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.